Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau share buat teman-teman yang punya SharePoint atau MS Teams dan ingin memaksimalkan aplikasinya untuk membuat pengingat. Contohnya misalkan teman-teman nggak punya pengingat tentang nggak punya pengingat untuk overdue kontrak atau pengingat jatuh tempo untuk tagihan. Nah, teman-teman bisa buatnya di aplikasi list. Caranya ke aplikasi atau klik ini di titik 3, baru klik list, baru dipilih list ini. Nah, kalau sudah, baru add ke tim, baru pilih tempatnya. Kita bisa juga pilih bisa juga pilih tempatnya dimana terserah teman-teman pilih ya. Kalau sudah, baru setup a tab. Setelah pilih list, tentukan tempatnya, tempat site-nya di mana, karena nanti akan terhubung dengan SharePoint. Nah, ini loading ya. Nah, sekarang kita save untuk adding listnya ke channel kita. Setelah itu, nah ini sudah ada listnya. Ada dua cara. Cara pertama, kita buat list baru dari tab. Cara kedua, kita buat list yang sudah existing. Maksudnya kita sudah punya data table atau database di Excel yang mana bisa tinggal kita import saja di sini. Oke, sekarang ini adalah saya akan berikan contoh pertama, yaitu create list baru. Klik pertama, create list baru. Di sini ada dua, satu membuat dari blank list, satu dari Excel, yaitu yang satunya lagi dari existing list yang sudah ada. Nah, selain daripada itu juga ada template. Ini template yang udah dipunya dari bawaannya SharePoint atau bawaannya list itu. Oke, sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe-nya ya guys. Template-nya adalah issue tracker, employee onboarding, event itinerary. Jadi udah disiapkan ya, kita tinggal pilih aja cocoknya yang mana. Asset manager, recruitment tracker, travel request, work progress, ini juga bisa. Jadi tinggal dipilih aja. Nah, teman-teman sekarang misalkan teman-teman mau bikin yang baru. Ini saya kasih contoh cara bikin yang baru. Teman-teman pilih blank list. Ya, kita mulai dari cara membuat blank list. Diklik, kemudian kita kasih nama, ini adalah atau ini adalah truck atau dengan bisa disebut dengan PIC. Deskripsinya adalah di sini kontrak tanggal berapa, ini adalah kali sini bersave. Kemudian kita bikin satu lagi tanggal kontrak expired. Overdue, expired, daluarsa. Ini adalah tanggal. Nah, ini kita sudah punya. Ini contohnya ya. Nah, sekarang kita ngisinya. Cara ngisinya, kita klik new item. Dia otomatis sudah ada fontnya. Ini enter value. Di sini adalah title-nya, misalkan kontrak drafter. IC-nya di sini adalah misalkan
saya sendiri, kemudian start kontraknya itu dari misalkan 3 Desember 2020, tanggal kadaluarsanya misalkan 30 Desember 2020 misalkan. Nah, kemudian ini bisa di add attachmentnya, tapi ini tidak perlu ya, kita cukup membuat listnya saja. Tanggal enter under like, oh ini dikasih tahu bahwa bulan itu harus di depan, berarti 12 bulan 3 tahun 2021. Saya coba aja 1 tahun. Oke, baru save. Nah, sekarang udah ada. Ini tentang kontrak drafter, IC-nya saya, start kontraknya ini, tanggal keluar daluarsanya ini. Nah, sekarang kita menuju untuk pengingatnya. Kita masuk ke SharePoint. Kita go di ujung kanan tab ini, di Teams, ujung kanan atas ada namanya Go to Website. Ini maksudnya kita masuk ke dalam Teams. Sekarang kita masuk ke dalam SharePoint. Ini loading ya, menuju SharePoint. Sambil nunggu terbuka, nah ini kita bisa klik open in SharePoint. Klik di sini bisa ya. Nah, dia akan otomatis membawa kita ke channel yang tadi kita setup. Nah, teman-teman, itu tadi cara buat database list untuk kontrak. Sekarang gimana kita membuat pengingat kadaluarsanya? Kita gunakan Automate Powerflow. Oke, di sini ada Automate, kita buat alert. Nah, di sini ada pilihan Set Reminder. Set Reminder-nya itu dia akan memilih tanggal. Jadi kalau di database itu ada 4 kolom tanggal, kita memilih tanggal mana yang akan di-set untuk reminder. Saya akan pilih tanggal kadaluarsa. Nah, ini adalah cara untuk men-set reminder, cara untuk mengatur pengingat di SharePoint. Sekarang kita klik continue. Kemudian kita kasih nama flow-nya untuk mengingatkan berapa hari sebelumnya, sebelum tanggal kadaluarsa kita mau diberi pengingat. Nah, misalkan sebelum kadaluarsa di tanggal 3 Desember, saya mau 1 bulan sebelumnya. Nah, ini dia ngasih tahu kita mau reminder berapa hari
sebelum jatuh tempo. Kalau sebulan sebelumnya 30 hari. Baru kita klik create. Nah, ini sudah tercreate tanggal kadaluarsanya. Jadi kontrak ini sudah di set untuk otomatis reminder ke email kita bahwa di tanggal 3 November, 1 bulan sebelumnya, dia mengingatkan kita bahwa kontrak drafter akan segera kadaluarsa pada tanggal 12 Maret 2021. Nah, teman-teman tinggal masuk tuh ke dalam foldernya, folder file, untuk melihat isi filenya. Nah, itu saya rasa cukup membantu ya. Sekarang kita membuat bagaimana caranya. Tadi yang untuk membuat pengingat dari list yang baru sudah selesai. Sekarang kita membuat dari pengingat dari list yang sudah ada. Ini saya akan buat dari Excel. Oke, saya akan buat dari Excel. Di sini adalah nama, ini adalah nama lengkap. Oke, di sini adalah saya kasih nama saya Husnia, letter saya ME, kemudian departemennya juga ME, terus tanggal lahirnya adalah misalkan 30 Mei 1980 atau 1990. Nah, di sini adalah today. Ini adalah pakai reminder. Jadi kita bisa set reminder pengingatnya. Oke, kita akan set reminder pengingatnya. Ini sekarang kita mau save. Kita beri nama database-nya sebagai data maka saya pakai warnanya terserah, ini custom aja. Sekarang ini sudah ada list data karyawan. Sekarang kita masuk ke open in SharePoint. Tadi kita sudah bikin contoh untuk buat list kontrak. Sekarang kita bikin data. Kita bikin list yang sudah ada dari data di Excel. Jangan lupa untuk mengekspornya dari Excel ke SharePoint itu harus dibuat data table, format data table. Kalau sudah, baru di ekspor. Oke. Nah, ini sudah diekspor, sudah masuk ya.
Nah, ini tanggal lahirnya, ini dipilih. Kolomnya itu harus disetting ya. Setting kolomnya itu harusnya date and time. Kita mau cek dulu di sini, bisa dicek, klik aja ini. New item. Oke, saya coba edit fontnya, edit kolomnya dulu. Ini tanggal lahir. Kita usah. Oke. Nah, ini untuk pengingatnya ya. Pengingatnya tanggal lahir ini kita kolom setting, kita klik edit. Nah, ini tipenya bukan number tapi tanggal. Kalau nggak ada tanggal, kita delete dulu. Oke, kita bikin baru. Kolomnya kita pilih tanggal. Ya, yang di sini adalah tanggal join, tanggal hayat, tanggal bekerja. Jadi ini adalah default value yang saya buat untuk reminder di set point. Formulanya nggak bisa ya, kita coba tanyakan dulu. Use formula to calculate the default value. Oke. Jadi ini settingan untuk kontrak berakhir. Kontrak. Set. Sama seperti tadi ya. Jadi kalau dia nggak bisa reminder karena ini udah masa lampau, tapi dia bisa membuat reminder untuk masa yang akan datang. Kalau misalkan saya kontraknya tidak ada, berarti cukup pakai 12, 30, bisa selesai. Dia akan reminder di tahun ini. Tentunya nggak mungkin terkirim ya karena ini masih lama. Tapi kalau kita bikin reminder untuk Rahmia ini akhir kontrak, ya, misalkan bulan depan 1 Januari 2021. Nah, otomatis dia akan reminder di akhir kontrak di tanggal 1 Januari 2021. Kalau reminder pas jatuh temponya itu suatu kesalahan ya, karena tidak ada persiapan terhadap
apapun yang jatuh tempo. Jadi kalau bisa semua disiapkan sebelum jatuh tempo. Klik, ini kita klik continue. Nah, ini set reminder, mau diingatkan berapa hari sebelumnya. Buat misalkan 3 bulan sebelumnya untuk menjadi pertimbangan manajemen. Kita buat create. Nah, otomatis di akhir kontrak ini akan reminder ke kita untuk mengingatkan bahwa karyawan ini akan jatuh tempo masa kerjanya. Kemudian kita lanjut cara membuat melalui template yang sudah ada, akan lebih mudah ya. Kita add to team, kita pilih channelnya, kita setup tab, kemudian kita klik save. Baru kita pilih create list, kita pilih template-nya, mau bikin apa, issue tracker. Oke, kita gunakan template-nya, kita kasih nama issue tracker nih, dan all commissioning most dat masjid ya, container isinya 02/12/2020. Baru klik next. Your table connecting practice. Oke. Jadi kita cukup sampai di nama channelnya saja, isi nama, deskripsi tabelnya, terus beri keterangan, baru klik next. Kalau sudah klik finish. Nah, ini dia ngasih alamat emailnya. Nah, oke. Teman-teman sudah punya ini sudah punya data yang baru ya, jadi tinggal diikutin aja. Nah, itu tadi cara cara ekspor dari Excel ke list di SharePoint. Jadi kita tadi sudah 3, yaitu buat list baru, buat reminder baru, dan buat list baru di SharePoint. Terus yang kedua kita buat ekspor dari Excel ke SharePoint. Terus yang ketiga kita buat dari template di list. Yang keempat kita buat ekspor dari Excel ke SharePoint. Jadi untuk buat reminder hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.